Hei Deddy Sumargo, hei Nopi, kau siapkan 1000 pengacara, kau hadapi saya akan bela si Agus. Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih? Huru hara. Kayak mana, Vio? Kisru soal uang donasi Agus Salim kini membuat Farhad Abbas turut berkomentar. Ia mengaku simpati pada kondisi Agus Salim saat ini. Seperti diketahui, Agus Salim mendapatkan donasi hingga 1,5 miliar rupiah atas kasus dirinya yang disiram air keras. Lantaran banyaknya simpang siur, donasi tersebut dipindahkan ke Yayasan Pratiwi Nopianti agar bisa termonitor untuk kebutuhan pengobatan. Menanggapi hal itu, pengacara Farhad Abbas tampak geram. Dalam video interviewnya, Farhad Abbas menantang Pratiwi Nopianti dan Denny Sumargo untuk menyiapkan 1000 pengacara guna melawan dia yang membela Agus Salim. Ya, jadi saya marah ini bukan mau tampil atau marah, saya kayaknya merasa nggak enak. Orang udah lu marah-marahin, Nopi. Kau giring, kau ancam, kau bilang bahwa ntar aku siapin pengacara dan Denny dia semua mau siapin pengacara. Hei Denny Sumargo, hei Nopi, kau siapkan 1000 pengacara, kau hadapi saya akan bela si Agus. Jahat loh kalian. Farhad juga menyayangkan sikap Pratiwi Nopianti yang menarik uang donasi Agus ke yayasannya. Farhad tak terima dan bersikeras agar Nopi bagaimanapun caranya harus mengembalikan donasi itu ke Agus. Membantu. Kalau dia tidak amanah atas bantuan itu dosanya dia. Tapi jangan kau berbuat seolah-olah orang yang menyumbang itu akan berdosa karena digunakan tidak sesuai manfaat. Harusnya lebih dari 6 miliar, kurang itu sumbangan itu. Ayo kita tambah gitu. Nah, saya minta supaya Nopi mengembalikan uang itu kasihkan ke Agus. Kamu kalau mau cari buat yayasanmu lagi, minta lagi bahwa kamu minta orang store ke kamu atas membantu orang buta lainnya atau orang susah, silahkan aja. Ya. So, gimana menurut kalian? Komen. Astaga, Ci, ada yang baru nih, Ci. Gimana tuh, Ci? Pengacara Farhad Abbas katanya mau bantuin Agus dan ngelaporin Densu sama Mbak Novi. Astaga, kayak gimana negara ini? Ya kan, coba dipikirkan dulu ya, kalau misalnya open donasi untuk keperluan Agus ke Aceh, pulang ke Aceh, terus bisa dapat sebanyak itu. Aduh, gila, gua udah speechless ya. Speechless. Terus dibilang lagi kalau donasinya itu buat Agus, ya udah terserah Agus mau buat apa. Astajim. Sumpah ngakak ya, makanya kan balik lagi ke tujuan awal orang-orang donasi nggak sih? Open donasi untuk pengobatan loh. Coba open donasi untuk keperluan Agus pulang mudik ke Aceh. Ayo, apakah bisa sebanyak itu? Aduh, sumpah ya. Geli sih gue beneran. Gue ini orang awam ya, yang kagak ngerti tentang hukum-hukum kayak gitu. Ya kan? Gue juga gak ngerti tentang tentang itulah dunia perhukum-hukumannya gitu kan. Tapi setidaknya tahu berterima kasih. Ya, tahu berterima kasih. Malah dikatain si Novinya sakit. Ya Tuhan, dalam hati gue nyenes ya, ngenes, miris. Gue mengelus-ngelus dada.
ada orang begitu. Semoga lu diampunin sama Allah. Ya, semoga diampunin sama Tuhan. Penyalahgunaan dana donasi untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan dana donasi dapat dilaporkan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPPU). Selain itu, donatur dapat meminta pertanggungjawaban kepada penggalang dana jika terjadi kerugian atau penyalahgunaan dana donasi. Ada beberapa aturan pengumpulan dana dari masyarakat adalah penggalangan dana harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus dikaji. Sebagai berikut persyaratan untuk mengajukan permohonan. Maksud dan tujuan mengumpulkan sumbangan. Kemungkinan efek psikologi, sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat. Masyarakat harus selektif dalam mengikuti penggalangan dana. Dan publik berhak tahu kemana dan di mana dana tersebut disalurkan. Jadi perlu dipahami bagi yang menerima donasi dan keluarganya dan yang sudah mau coba-coba menyelewengkan atau siapapun yang mendukung penyelewengan tersebut, termasuk komentar yang di atas ini, perlu dipahami dengan cermat apa arti kata donasi dan donasi itu diatur oleh undang-undang. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Orang-orang yang marah karena Kak Novi mempermasalahkan uang donasi, sebaiknya kalian nonton podcastnya Bang Densu. Pasti banyak yang udah tahu kisah si Agus ini yang disiram air keras dan sekarang tuh lagi rame banget. Soalnya juga aku sempat berpikiran, kenapa sih Kak Novi sampai mempermasalahkan uang donasi? Ternyata ini alasannya. Yang pertama, keluarganya si Agus ini berbohong bilang sama Kak Novi dapat uang donasi 500 juta, ternyata mereka dapat 1.500.000.000. Yang kedua, setelah mereka dapat uang donasi 1,5 miliar, bukannya mereka berobat ke JSC atas saran dari Kak Novi, malah berobat ke RSCM pakai BPJS. Yang ketiga, uang 1,5 miliar itu dibagi-bagi ke keluarganya dan tanpa sepengetahuan dari Kak Novi. Bahkan ada uang 98 juta yang dipakai buat bayar rumah si Wawa yang mau disita sama bank. Coba kalian pikir, dari awal si Agus dan keluarganya ini tuh bisa dapat donasi itu atas bantuan Kak Novi dan Bang Densu. Setelah mereka dapat uang 1,5 miliar itu bukannya dipakai untuk pengobatan si Agus, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Yang dimau sama Kak Novi itu si Agus nih fokus dulu lah sama pengobatannya, sekalipun dia nggak bisa melihat lagi, yang penting dia tuh sudah ditangani dengan tepat. Setelah berobat, setelah ditangani ternyata uangnya masih sisa, bolehlah dipakai untuk keluarganya atau untuk yang lain-lainnya. Bahkan di podcast Bang Densu, Kak Novi ini bilang si Agus ini boleh beli mobil untuk transportasi dia ke rumah sakit. Jadi bukan masalah si Agus ini nggak boleh berbagi ke keluarganya atau nggak boleh dipakai yang lain, tapi harus dipentingkan dulu untuk pengobatannya. Ditambah lagi setelah dapat uang donasi, mereka itu nggak ada komunikasi sama sekali sama Kak Novi yang sudah membantu mereka. Jadi sampai sini paham ya kenapa Kak Novi tuh marah banget sama si Agus masalah uang donasi. Nah, kalau kalian lihat di podcastnya Bang Densu, kelihatan banget kalau mereka ini nggak amanah sama uang. Dari kasus yang lagi rame ini, gue makin yakin kalau misalnya nggak semua orang itu pantas buat ditolong, tau gak lo? Karena nggak semua orang itu tahu terima kasih, and also tahu diri tentunya. Apalagi nolongnya tuh soal uang, itu tuh krusial banget menurut gue. Kenapa Kak krusial? Coba lu lihat contoh kasus yang lagi rame. Mas Agus sakit, ya kan, butuh pertolongan, butuh bantuan, dibantuin, dicariin donasi, dibukain donasi, diteleponin sana sini, dicariin bantuan, pokoknya biar uang itu kekumpul supaya dia bisa melakukan pengobatan atas dirinya dia sendiri gitu. Karena kan di sini ceritanya katanya dia korban penyiraman apa gitu, gue lupa. Kekumpul dananya, gede dapatnya, banyak dapatnya. Berobatnya masih pakai BPJS. Terus alasannya apa? Ini menurut gue lucu banget. Ini lucu banget. Oh, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit apa tuh dia bilang, itu dia mengarahkan untuk pakai BPJS aja, nggak mau terima uang cash. Coba kasih tau ke gue rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash. Karena gue, ini bukan BPJS ya, gue punya BPJS. Kenapa? Karena sekarang semua masyarakat harus punya BPJS. Yang gue juga nggak ngerti apa tujuannya, juga nggak paham gue. Gue punya asuransi gue sendiri, gue punya insurance yang gue bayar setiap bulan preminya, dan itu lumayan mahal. Dan kalau gue harus dirawat dan gue harus masuk rumah sakit gitu, gue pakai itu kartu, itu aja nunggunya lama mampus. Apalagi BPJS gitu kan. Sedangkan donasi itu dibuka buat apa? Buat dia biar lebih cepat proses penanganannya. Bahkan nih, gue udah pakai asuransi pribadi ya, bukan BPJS, masih suka ditanya, mau pakai dana pribadi aja nggak mbak? Kalau misalnya keadaan gue darurat ya. Gitu loh. Kok bisa? Coba gue pengen tahu rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash dan maunya BPJS, prosedurnya gampang, cepat, penanganannya cepat. Coba kasih tau ke gue sekarang. Gue datengin nih rumah sakit, gue pakai BPJS gue. Terus yang lucu lagi apa coba? Katanya duit itu dipakai untuk
bayar utang apa, terus orang itu sekarang depresi, pingsan dan depresi. Kayak dari mana korelasinya pingsan ke depresi gitu? Orang pingsan gak semuanya depresi, orang depresi gak semuanya pingsan. Sederhananya gini, biar ini gak makin kemana-mana, biar gak jadi fitnah, biar gak jadi gimana-mana. Menurut gua nih, kalau emang bener itu duit 1,5 M udah cair, udah diambil, mana buktinya, mana bukti pencairannya, kemana alokasi dananya, itu kelihatan di rekening semuanya. Tapi gak usah pakai drama-drama lagi. Ya Allah, bobo tasbih apa segala macam. Kenapa? Kita gak butuh tasbihnya, kita butuhnya rincian pengeluaran dana tersebut gitu. Kemana alokasi dananya? Udah, kalau emang lu bener, lu nggak salah, lu bawa mutasi rekening, lu ke bank nih, ke bank, lu buka mutasi rekeningnya. Udah, sekarang kalau misalnya lu pakai BCA aja, lu tinggal download kok, gampang banget. Lu bawa, terus tinggal lu kasih, selesai, masalah selesai. Kagak usah drama nangis-nangis, bertasbih, apa, mau depresi, apa segala macam. Gila-gila sekarang orang kalau misalnya apa sih, ada masalah dikit, mental illness yang dibawa monyet. Nafsu banget gue. Semoga cepat beres dan semoga orang-orang yang menerima bantuan-bantuan kayak gitu beneran amanah, nggak ada lagi yang kayak gini. Nyari duit tuh nggak gampang, sialan. Sekian dan terima kasih, love you.